Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani dari Biologi B dengan NIM 2281060050. Di sini saya akan membuat tutorial praktikum virtual dari website OLabs. Dan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Adapun jenis praktikumnya yaitu ada materi pada osmosis. Nah, sebelum ke link virtual lab-nya, kita membahas lembar kerja praktikumnya terlebih dahulu. Berikut lembar kerja praktikum osmosis. Di sini ada bagian cover, kemudian di sini ada identitas yang akan diisi oleh masing-masing dari nama kelas. Lalu di sini ada judul praktikumnya yaitu pengaruh perbedaan konsentrasi larutan gula terhadap proses osmosis pada kentang. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati proses osmosis berdasarkan perbedaan konsentrasi larutan gula antara bagian dalam kentang dan larutan di luar kentang. Adapun peralatan penunjang praktikum virtual ini yaitu ada gawai atau laptop atau komputer, kemudian website OLabs, koneksi internet yang stabil, dan lembar kerja praktikum tersebut. Nah, ini adalah barcode yang berisikan link untuk akses ke website OLabs praktikum osmosis. Kemudian alat dan bahan praktikum virtualnya ada kentang atau solanum tuberosum, ada gula, larutan gula yang mulai dari 0%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Kemudian ada air, pin atau penanda, kemudian stopwatch, pisau, dan petri dish. Lanjut ke prosedur kerja praktikum virtual. Yang pertama ada dikupas kentang hingga bersih dan dipotong kedua ujungnya agar permukaannya rata. Dibuat sebuah lubang di bagian tengah kentang dari salah satu sisi datar hingga hampir mencapai dasar. Tetapi jangan sampai kentang tersebut tembus ya. Kemudian dituangkan air ke dalam cawan petri hingga setengah tinggi cawan. Diletakkan kentang secara tegak di dalam cawan petri yang berisi air. Jadi kentang yang sudah dipotong dan dilubangi kemudian diletakkan ke dalam cawan petri yang berisi air. Lalu dituangkan larutan gula dengan konsentrasi tertentu. Tadi kan konsentrasinya mulai dari 0% sampai 25%. Itu akan dilakukan secara bergantian. Diatur konsentrasi larutan gula juga dalam cawan Petri sesuai dengan variasi yang akan diuji. Selain konsentrasi gula pada dalam kentang, konsentrasi larutan gula di dalam cawan Petri juga bisa kita atur sesuai kemauan kita. Kemudian ditandai permukaan awal larutan dalam lubang kentang menggunakan pin atau penanda kecil. Dibiarkan selama kurang lebih 2 jam tanpa gangguan agar osmosis berlangsung. Lalu diamati setelah 2 jam tersebut apa yang terjadi pada permukaan larutan dalam lubang kentang dan di petri dish-nya. Dan yang terakhir diulangi langkah-langkah di atas untuk semua kombinasi konsentrasi larutan gula dari 0 sampai 25% di dalam kentang dan di dalam cawan petri. Nah, terakhir ini ada hasil pengamatan setelah melakukan praktikum virtual pada website OLabs, maka hasil pengamatan akan dituangkan ke tabel berikut. Di sini ada contohnya yang nomor satu, misalkan konsentrasi gula di dalam kentangnya itu 0%, kemudian konsentrasi gula di petrisnya juga 0%, maka arah osmosisnya itu atau air yang di petrinya itu tidak ada perubahan karena larutannya itu isotonik atau seimbang gitu. Terus misalkan yang kedua, larutan gulanya yang di dalam kentang itu 0%, tetapi yang di luar kentang atau yang di petri dish itu 10%, maka arah osmosisnya atau air yang di petri itu akan keluar dari kentang sehingga kentang kehilangan airnya atau plasmolisis ringan. Jadi kandungan air dalam kentang itu akan keluar. Nah, ini ada 16 kolom yang berisi variasi-variasi konsentrasi. Kemudian setelah melakukan praktikum virtual, di sini ada pertanyaan yang harus dijawab mengenai kegiatan praktikum tadi, ada 5 pertanyaan dan kesimpulan. Baik, langsung saja ke praktikum virtualnya.
Ada ini. Baik, langsung saja ya. Kalian kan sudah men-scan barcode ya. Nah, setelah men-scan barcode itu akan muncul web laman web berikut. Ini adalah OLabs dari Amrita. Yang pertama ada teorinya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa memilih bahasa juga. Ada English. Sini menggunakan bahasa Inggris ya. Bisa translate otomatis juga. Makan. Nah, tujuan mempelajari osmosis menggunakan osmometer kentang. Terus di sini ada teorinya apa itu osmosis, kemudian bagaimana cara kerja osmosis. Nah, di sini bisa disimak ya dari gambar berikut, nanti bisa dibaca-baca untuk teorinya. Kemudian di sini ada penyebab osmosis, pentingnya osmosis, dan jenis-jenis eh, larutannya. Tadi kan ada larutan hipotonik, isotonik, hipertonik. Itu tuh ada pengertian juga masing-masing di sini. Hipotonik itu merupakan larutan yang kadar zat larutnya rendah. Kalau hipertonik itu kebalikannya merupakan zat larutnya tinggi, dan isotonik yang merupakan zat larutnya itu seimbang ya atau konsentrasinya sama. Nah, ini ada gambarannya juga. Kemudian setelah teori di sini ada prosedurnya. Ini ada alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian di sini juga ada prosedur kerjanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini sama aja kurang lebih. Kalian bisa baca-baca lagi. Dan ini ada animasinya terlebih dahulu ya sebelum memulai praktikum. Jadi ini kayak animasi dari virtual lab. Study of osmosis. Nah, ini alat Knife, bahannya. pins, petri dish, distilled water, 20% sugar solution. Procedure. Take a potato from the watch glass and place it on the tile. Take a knife and cut both ends of the potato to make it flat. Jadi sebelum memulai simulasi, kalian Using the bisa knife, nonton video make a yang cavity in dahulu the center supaya of the tahu potato from bagaimana the cara flat melakukan side simulasi. almost up to the bottom. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Take a beaker containing distilled water and pour it into a petri dish until it's half full. Now, place the potato in the petri dish that is half full of water. Take the beaker containing sugar solution and fill half of the cavity of the potato with 20% sugar solution. Take a pin and mark the level of sugar solution in the cavity. The potato now functions as an osmometer. Let the osmometer undisturbed for about 2 hours. Ini pin penandanya ya untuk menandai awal. Mark the rise in the level of sugar solution in the cavity with another pin. Jadi bisa terlihat perbedaan. Observation. The level of sugar solution in the potato cavity rises after some time due to the entry of water into the sugar solution through selectively permeable membrane of the cells of the potato. Conclusion. The movement of water from the petri dish to the potato cavity occurs because of the difference in the concentration of solvent molecules in the two regions, sugar solution in the potato cavity and pure water in the petri dish. Oke, videonya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke simulasi. Nah, ini kita sudah masuk ke simulasinya ya. Tadi kan alat dan bahannya sudah dijelaskan ya, ada kentang, kemudian ada air dan larutan gula. Nah, di sini ada opsi pilih konsentrasi gula yang ada di Petri dish atau yang ada di cawan Petri ini ya, tempat kentangnya. Misalkan kita mulai dari konsentrasi 0 terlebih dahulu, coba.
Nah, jadi konsentrasi gula di dalam petri dish ini 0% ya, atau tidak ada gulanya. Kemudian di dalam kentangnya kita juga bisa memilih berapa konsentrasinya. Misalkan di sini kita coba 20 ya, atau kita coba 10 dulu, 10 dulu. Terus kita checklist biar kelihatan ya air di dalam kentangnya itu sebagaimana tingginya segimana. Terus ini ada pin penanda, kita ambil satu buat menandakan larutan awalnya. Setelah itu kita langsung klik start dan tunggu selama 2 jam atau ini ada waktunya ya. Nanti kalau udah selesai dia akan terlihat tuh perubahannya, perbedaan. Nah, ini sudah selesai. Kita pakaikan lagi pin penanda. Nah, di sini terdapat perbedaan ya sebelum dan sebelum 2 jam dan setelah 2 jam. Ini yang terjadi. Jadi tadi kan konsentrasi gula di dalam kentang itu 10% dan di luarnya itu kan 0%. Sehingga eh, larutan atau air yang di luar yang di dalam petri dish ini masuk ke dalam kentang karena konsentrasi air di petri dish ini kan lebih rendah atau lebih encer dibandingkan yang di dalam kentang kan lebih pekat karena ada konsentrasi gula sebanyak 10%. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga bisa mengulang lagi untuk semua percobaan, untuk semua konsentrasi. Kita tinggal klik reset aja. Nah, nanti kembali seperti awal. Terus misalkan kita mau mencoba ininya berapa ya? Yang di dalam petri dish-nya misal ini 15%. Terus yang di dalam kentangnya misalkan berapa? 10%. Kita checklist, kemudian masukkan pin penanda. Start. Tunggu selama 2 jam. Nah, terlihat ya perbedaannya. Nah, ini sudah selesai. Kita pakaikan lagi pin penandanya supaya terlihat perbedaan sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini dapat terlihat ya bahwa setelah 2 jam, air yang di dalam kentang itu tuh keluar atau mengalami plasmolisis ringan. Kenapa air yang dalam kentang itu keluar? Karena konsentrasi air yang di dalam petri dish ini lebih tinggi atau lebih pekat di dalam dibandingkan air larutan gula yang ada di dalam kentang sehingga larutan gula yang ada dalam kentang ini akan mengalami keluar ke petri dish. Ini jadi turun kan apa namanya konsentrasinya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan yang isotonik atau yang seimbang tadi ya? Kita reset lagi, terus ini 0%, misalkan ini juga 0%. Coba kita lihat ya apa yang terjadi kalau misalkan keduanya sama-sama 0 konsentrasi gulanya. Klik start. Nah, setelah 2 jam. Dapat terlihat kan bahwa ketika konsentrasi larutan gula yang di dalam kentang dan di luar kentang itu konsentrasinya sama, maka tidak akan terjadi osmosis karena keduanya itu memiliki larutan isotonik sehingga tidak ada perbedaan. Baik, setelah mencoba semua varian atau semua konsentrasinya, maka langsung saja dimasukkan ke LKP yang tadi sudah dijelaskan ya. Sebelum itu di sini juga ada self evaluation, yaitu evaluasi dari praktikum yang sudah dikerjakan tadi. Di sini ada soal pilihan ganda, bisa kita translate terlebih dahulu biar kita lebih mudah memahaminya. Nah, kecenderungan molekul pelarut suatu larutan untuk berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel disebut. Kemudian di sini ada 10 soal ya. Ada 8 soal. Kalau misalkan sudah selesai bisa dikirim. Terus sudah kita langsung saja ke lembar kerja tadi, ya, lembar kerja praktikum tadi. Nah, sudah tinggal diisi ya hasil pengamatan tadi itu.
Misalnya ini kan tadi yang 0% 0%, jadi tidak ada osmosis karena larutannya isotonik. Kemudian tadi yang 0 sampai 10%, air itu keluar dari kentang, kehilangan air atau mengalami osmosis ringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.